Iya, terus lagi. Ngerti kok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الجنة الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم لا أقسم بهذا Maknanya jumlahnya ada 20 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa qawlan kitabun amin. La uqsimu bihadzal balad. Qala Allah ta'ala. La uqsimu. La uqsimu. Aku bersumpah. Nilainya namanya zaidah, tambahan. Bisa juga lainnya dijadikan lanafi untuk menafikan kalau setelahnya atau dalam sebelumnya dan memulai kalam yang setelahnya yang mau dibaca. Tapi yang pas setelahnya itu namanya bahasa itu sehingga tidak diabaikan. Aku bersumpah bihadzal balad dengan negeri ini, Makkah, yaitu negeri Makkah, dijadikan sebagai sumpah Allah. Kenapa? Karena memang Makkah itu negeri yang menjadi tempat turunnya rahmat. Buah-buahan semuanya walaupun seakan tidak ada di Mekah pohonnya tandus, tapi apapun ada. Dan Allah jadikan Mekah itu sebagai tanah haram. Maknanya tanah haram itu tanah yang mulia, yang aman, dan dijadikan sebagai tempat berkumpulnya seluruh manusia. Dan Mekah pun dijadikan sebagai kiblatnya penduduk dunia ini. Diharamkan berburu. Baitul Ma'mur yang ada di Arab, langit 7, itu pun Allah jadikan lurus sejajar dengan Ka'bah. Banyak perbedaannya. Maka karena keistimewaan ini kumpul ada di tanah suci Mekah, alhamdulillah begitu banyak, sehingga layak kalau Allah itu menjadikannya sebagai sumpah bihadzal balad. Wa anta dan engkau
wa Muhammad hilun bertempat di hadal baladi di negeri ini. Hilun bisa diartikan bertempat, juga bisa diartikan halal. Wa anta dan kawan Muhammad hilun halal di hadal baladi di negeri ini. Halal sebenarnya biaya halal. Allah menghalalkan untuk kamu fatuqatilu fihi. Boleh kamu membunuh di daerah Mekah ini. Wa qad anzalallahu lahu hadzal wa'da yaumul fath. Dari Fatah Mekah ketika sudah menang, dikasih kemenangan oleh Allah, janji Allah Subhanahu wa taala disempurnakan untuk Nabi. Nah ini wa antahilun bihadal balad, ini istilahnya jumlah i'tiraf atau jumlah mu'taridah yang ada di antara kosam-kosam sebelumnya la uqsimu bihadal balad kosam, ayat setelahnya wa walidin wa ma walad itu juga kosam. Wa ma'tif alaihi juga setelahnya nanti diatafkan kepadanya. Padahal wa antahilun bihadal balad itu jumlah mu'taridah apa dan jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah itu yang tidak ada kaitannya dengan sebelumnya dan setelahnya, tiba-tiba ditaruh di situ. Maka istilahnya jumlah yang menengah-nengahi kalimat sebelum dan setelahnya. Istilahnya mu'tarid, i'tirad. Wallahu a'lam. Ini juga wa antahilun bihadal balad merupakan tasbiyah untuk Nabi sebagai penghibur, disegerakan oleh Allah untuk tambah menghibur Nabi. Ketika Allah telah menjanjikan untuk Nabi Fathu Mekah di tahun yang akan datang, maka ini langsung ditaruh wa antahilun bihadal balad di sini di depan. Jadi dulu ada orang itu datang mengatakannya Rasulullah, jadi Ibnu Fadl namanya, itu pegangan Ka'bah, kira-kira Ka'bah, mustahil Ka'bah atau tembok-tembok Ka'bah itu dikatapi bukan. Lintas Nabi itu Allah alam ceritanya panjang seperti apa, pokoknya Nabi perintah bunuh dia. Kami Ibnu Khattab dibunuh oleh orang kafir ketika ada di Ka'bah itu, langsung Nabi perintah bunuh. Maka Zubair langsung membunuhnya. Maka di sini wa antahilun bihadal balad, halal di negeri ini, gak apa-apa kamu bunuh. Kenapa dia menamakan karena Mekah itu emang negeri yang agung. Ketambahan ada tapi keagungannya tambah. Lintikol di ahliya menurut dan karena menurutnya berpindah dari gelap gak tahu apa-apa, datang Nabi seakan kedatangan cahaya. Maka di sini Allah halalkan untuk Nabi. Dan di sini juga isyarat bagaimana agungnya derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-Mustafa, dan juga tanah yang di negeri Mekah itu bagaimana mulianya dengan sebab ada Nabi. Maka Allah tambah memuliakan Mekah itu dengan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa halal untuk Nabi pada waktu itu. Di jumlah mu'taridah ini sebagai kabar berita untuk Nabi dengan apa yang akan terjadi, yaitu Fathu Mekah. Wallahu a'lam. Wa walidin wa ma walad, wa walidin, dan demi kalian bapak, maknanya dan demi bapakmu
wa ma walada dan demi anak cucunya Adam. Di ma itu maknanya man, siapa saja dari keturunan Nabi Adam. Kemudian Allah melanjutkan laqad khalaqna. Kenapa Nabi Adam dengan anak cucunya dijadikan sebagai sumpah? Karena dikatakan itu makhluk yang termasuk mengherankan. Nah, penjelasannya kan banyak itu. Adanya Nabi Adam, keluarlah ilmu-ilmu. Di dalam keturunannya Nabi Adam ada orang-orang yang sholat, para nabi, bahkan malaikat pun disuruh sujud untuk kepada Nabi Adam. Nabi Adam diajari oleh Allah lama-lama seluruh apa yang ada. Ini termasuk keistimewaan Nabi Adam dengan anak cucunya. Dan di sini yang mestinya yang soleh yang menolak masuk dijadikan sebagai sumpah oleh Allah. Tapi walaupun begitu, yang jelas orang yang menolak itu dianggap tidak cucunya Nabi Adam. Bahkan besok min auladi. Masa yang orang tidak sholat itu, yang tidak sholat itu dijadikan sebagai sumpah, seakan mengakui. Maka sebetulnya sumpah ini wa ma walada, anak cucunya Nabi Adam, ini maksudnya adalah yang sholat saja, yang tidak sholat tidak diikutkan menjadi sumpahnya Allah. Walaupun bahasanya wa ma walad, dan semua anak cucunya ada, mengecualikan yang tidak sholat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqna, sungguh aku ciptakan al-insana, manusia, jenis dari manusia, fi kabad, dalam susah payah. Nasab syiddah, nasab itu susah payah, syiddah ya merupakan sama melodi. Juga itu masuk ibadahnya wasyada itu akhirat. Dia menahan, dia pakai yukab itu, mendorongnya pakainya itu kembalinya ke insan. Walaupun insan itu isinya banyak, tapi tetap melihat lafadznya mufrad, maka pakai ya yukab itu. Insan diartikan dia menanggung atau menahan masuk dunia, beban-beban dunia, kesusahan-kesusahan di dunia, wasyada itu akhirat, dan kesusahan di akhir. Susah dunia seperti apa? Mulai dari awal dia lahir, dipotong usernya itu sudah satu kesusahan bagi manusia itu. Kemudian dibuang, diikat, ya. Kemudian merasakan sempitnya hidup di dunia, payahnya mencari nafkah, ya. Kemudian nyusu juga kurang puas, ya. Kemudian tumbuh gigi, menggunakan lisan, disakai, ya. Kemudian disunat, ya. Belum lagi tertimpa penyakit susah, ya. Kemudian ngadepi guru yang mendidik sekolahan, pemerintahan, terus banyak. Kemudian sibuk pernikahan, sibuk dengan anak, pembantu, ya. Sibuk dengan rumah bangun, tua renta, belum lagi kendaraan. Kemudian musibah-musibah yang macam-macam, yang datangnya itu lama nggak hilang-hilang. Sudah dikursi, kemudian sakit gigi, sakit mata,
susah, bikin utang, ujian harta, ujian diri, kemudian enggak habis-habisnya. Belum lagi ketika mati, hanya dua malaikat dikubur gelap, dibangkitkan, disuarakan kepada Allah, kemudian tetap di surga atau neraka. Ini semuanya bentuk-bentuk fikadar dalam kesusahan dari dunia akhirat. Ayat 1 insan, ayat 1 allai yaqtira alaihi ahad. Ayat 1 apakah yaitu mengikat manusia itu. Ini maksudnya ditujukan seorang manusia, satu orang dari Quraisy namanya Abdul Asyad bin Kaldah. Dengan kekuatannya yaitu mengatakan allai yaqdiru alaihi ahad, bahwa la yaqdiru alaihi ahad, tidak ada tidak ada yang berkuasa alaihi mengalahkan dia, ada seorang pun. Wallahu qadiru alaihi, padahal Allah berkuasa menguasai dirinya sepenuhnya, tapi nggak merasa. Dia berarti mengatakan nggak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan saya, itu nggak ada. Ya pun dia mengatakan itu, apa namanya, Abdul Asyad, ahlaktu, aku telah menghabiskan ala adawati Muhammad, untuk memusuhi Muhammad itu. Apa yang dihabiskan? Malam mubadah, harta yang banyak sudah dikorbankan oleh Abdul Asyad itu untuk menghancurkan, mengalahkan Nabi. Kathiran, maknanya mubadah itu kathiran, banyak. Ba'allahu ala ba'din, maknanya harta itu sudah habis, cari lagi untuk korban mengalahkan Nabi, cari lagi, ba'allahu ala ba'din. Itu Abdul Asyad. Jadi Abdul Asyad itu memang orang yang terkuat di suku Quraisy. Sebetulnya namanya itu ya Usaid bin Kaldah, Usaid. Jadi Abdul Asyad itu seperti Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Lahab. Sebenarnya dia punya nama. Abdul Asyad namanya Usaid, Usaid bin Kaldah, itu nama dia. Sebenarnya Abdul Asyad. Jadi kekuatannya itu diceritakan. Jadi kulit yang sudah disamak itu, yang kumat, diinjit sama dia, kemudian ditarik 10 orang. Jadi nggak geser, sobek malah itunya, kulitnya, saking kuatnya Abdul Asyad. Sehingga dia berarti tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan saya. Padahal Allah berkuasa mutlak kepada dirinya itu. Dan itu menginfakkan hartanya bukan untuk kebaikan, tapi untuk mengundang murka Allah, untuk maksiat. Ini Abdul Asyad. Ayat sabu'al lam yarahu ahad. Ayat sabu apa dia mengira? Ya Abdul Asyad itu apa dia mengira? Alam yarahu ahad, bahwa tidak ada yang melihatnya, ahadun seorang pun. Maknanya mengenai apa yang dia infakkan. Padahal Allah tahu qadrahu, ukuran seberapa harta yang dia korbankan. Allahu alimun bi qudrati, bi qadarihi. Allah Maha tahu dengan ukuran apa saja yang ditentukan oleh manusia itu. Wa annahu laisa mimma yatakattaru itu nggak seberapa, nggak ada apa-apanya. Wa majazi ala fi'li as-sayyi, dengan balasan nanti atas perbuatannya yang buruk itu kepada Nabi. Dia merasa banyak korban harta untuk mengalahkan Nabi, padahal nggak seberapa di mata Allah, dan balasannya lebih daripada apa yang dia korbankan. Alam
Walisana wa syafatain, dua lisan dua bibir. Wa hadainahu najdain, kami juga sudah memberikan petunjuk dia an-najdain dua jalan. Jalan baik, jalan buruk. Jadi ini di sini dikasih dua mata yang bisa dipakai untuk melihat. Mata itu pun dibelah oleh Allah, bisa berkatut-katut. Kapan belahnya? Dalam rahim sudah dibelah oleh Allah. Wa qadarna bayadahuma wa sawadahuma, yang hitam yang putih, semuanya manfaat. Kemudian Allah titipkan keduanya itu penglihatan. Jadi mata itu ciptaan Allah, melihat juga ciptaan Allah. Dua mata itu dititipkan oleh Allah, dikasih penglihatan. Mata ada, yang buta banyak, sehingga dibahasakan mata ada, penglihatan dikasih juga. Ala kaifiyatin ta'jizul khalq. Ini apa namanya, ciptaan Allah yang mengalahkan seluruh makhluknya. Ya. Bagaimana Allah kasih penglihatan kepada manusia itu? Kalau nggak ada mata juga nggak bisa melihat. Itu nikmat yang sangat besar. Walisan wa syafatain, lisan dua bibir. Allah tutupi mulutnya itu dengan dua bibir. Kan orang itu dengan bibir itu dia bisa ngomong. Nah, kalau coba dari sumbing aja ngomongnya tidak jelas, apalagi nggak punya bibir. Bisa makan, bisa minum, bisa niup. Kalau nggak ada bibir, niupnya pakai apa? Bisa ngebayang juga itu. Jadi kalau nggak ada bibir, niup nggak bisa. Ada bibir bisa niup. Kemudian dalam satu hadis yang ada, inna za'aka lisanaka mimma harrama 'alaik wa qad'atuka 'alaihi bi tawqatihi fadli. Ini ada dimana jika aku itu mencopot lisan kamu mimma harrama 'alaik, ketika aku telah haramkan satu perkara, kemudian kamu pakai lisan kamu untuk maksiat. Kalau aku copot bagaimana? Umpama sana nyopotnya kamu pas untuk, kemudian nggak bisa buka lagi, itu udah susah. Begitu juga ketika pandangan itu dicopot oleh Allah, ketika melihat yang diharamkan, kemudian dicopot oleh Allah, mulai terus nggak bisa gede. Seperti ini disampaikan dalam satu hadis sebenarnya. Begitu juga farji, ketika melakukan yang haram, kemudian farji dicopot oleh Allah, maknanya kapan nggak bisa buka lagi. Na'udzubillah. Ini seperti ini, ancaman bagi siapapun. Kalau lagi maksiat kemudian dicopot oleh Allah nikmat itu, bagaimana rasanya? Kalau lagi menghadapi nikmat Allah, baca Quran, apapun ibadah, kemudian nikmat itu dicopot, alhamdulillah, diakhiri dengan kebaikan. Tapi kalau nikmat itu dicopot pas di dalam kemaksiatan, na'udzubillah, gitu. Allah. Wahidina najdain. Jadi najdain itu artinya memang kebaikan dan keburukan. Dikasih kita itu oleh Allah dua, jalan kebaikan, jalan keburukan. Ada juga seorang ulama namanya Ikrimah. Beliau mengartikan najdain itu dengan dua susu, dua puting susu. Kenapa? Karena itulah jalan kehidupan bagi seorang anak, yang menjadi rezekinya seorang anak itu. Kalau nggak ada susu,
dia tidak menempuh al-aqobah, jalan mendaki yang sunnah. Al-aqobah, al-aqobah jalan mendaki yang susah. Maknanya bagaimana? Tidak mau susah payah, tidak mau mujahadah, melawan nafsunya. Dan mujahadah nafsu itu yang penting untuk mentaati Allah, meninggalkan yang haram. Itu para tahamat al-aqobah. Hanya saja manusia itu tidak mau mujahadah nafsu, tidak mau susah payah mentaati Allah, susah payah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Maknanya aqobah itu ya jalan yang bisa menyampaikan orang kepada surga. Itu namanya aqobah. Karena wajib bahwa inna bainal 'abdi wal jannah sab'iqah, aqobah antara seorang hamba dan surga itu ada 7 aqobah, 7 jalan. Ya. Maknanya bagaimana ya 7 jalan itu harus dilewati. Dengan apa? Dengan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, mentaati perintah Allah di dunia ini, sehingga dia nanti akan layak untuk menempati tempatnya di surga. Wallahu. Maka diartikan aqobah itu ya jawazah, bahwa dia harus bisa melewati 7 aqobah itu, jalan itu yang menjadi sebab dia bisa masuk surga. Wa ma adraka ma aqobah. Tahukah kamu ma aqobah? Apa itu aqobah? Jalan yang mendaki yang sukar itu apa? Ini juga istilahnya jumlah i'tirat, ya. Jumlah mu'atab itu aqobah, yaitu melepaskan perbudakan. Di antara jalan yang dinamakan aqobah itu ya aqobah, yaitu melepaskan perbudakan. Atau it'amu fi yaumin di masruba, atau memberi makan di hari terjadinya kelaparan. Masruba maknanya majarah, kelaparan. Yatiman dan makrobat, anak yatim yang masih ada hubungan kerabat, atau miskinan dan makrobat, atau orang miskin yang sangat fakir, makrobat. Bersyukur diturab, ya. Diganjel dengan tanah sampai apa perutnya. Kalau Nabi diganjel dengan batu, ya. Karena samping fakirnya, samping laparnya, sampai diganjel-ganjel perutnya. Wallahu a'lam. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil rahmah. Summa kana, kemudian dia minal ladzina, termasuk orang-orang yang beriman, wa tawassaw, dan saling berpesan satu sama lain bantu Allah bisabri, dengan kesabaran untuk bersabar mentaati Allah dan meninggalkan maksiat. Wa tawassaw bil marhamah, dan saling berpesan bil marhamati, untuk berkasih sayang sesama makhluk. Ulaika ashabun ni'mah, maka orang-orang yang seperti itu adalah ashabun ni'mah, golongan kanan. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka kafir bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, mereka adalah ashabul masyamah, golongan kiri. Alaihim narun musadah, mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Maknanya bagaimana? Ya selama-lamanya tidak akan keluar. Jadi ini isyarat bagaimana derajatnya iman itu, dan tingginya derajat iman jauh lebih tinggi dibanding dengan memerdekakan budak dan bersedekah. Karena iman itu ya harus yang paling dulu. Ayasyu amal illa bihi, amal tidak akan sah, tidak diterima oleh Allah tanpa adanya iman. Ashabul maimanah itu orang-orang yang memang dikasih oleh Allah nanti kitabnya dengan tangan kanan, maka dinamakan ashabul maimanah.
ashabul maimanah itu ada di sebelah kanannya Arsy, sehingga dikatakan ashabul maimanah. Ashabul masy'amah di sini Allah sebutnya pakai rum, ashabul masy'amah. Kalau di atas tidak ada rumnya, ulaika hum ashabul maimanah, masuk ulaika ashabul maimanah. Tapi kalau yang di bawah hum ashabul masy'amah. Ternyata di sini juga membedakan pakai dhamir ghaib. Kenapa? Ini ada isyarat bahwa mereka itu ghaib, orang-orang yang memang tidak ada nanti di depan Allah dan yang Maha Suci, dan mereka memang dikatakan ashabul masy'amah. Nanti akan mengambil cara pertama mereka dengan takdir, yaitu dari sisi mereka tempat mereka ada di sebelah kiri Arsy, maka dinamakan ashabul masy'amah. Alaihim narun muqsadah. Dikatakan muqsadah ditutup rapat karena maknanya la yakhrujuna minha abad. Mereka tidak akan keluar dari neraka itu selamanya. Walau roh walau bau-bau yang semerbak, kemudian roh istirahat, tidak akan diberikan kepada mereka, tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka itu. Bau-bau baru makhluk Allah yang roh maknanya berupa istirahat, itu juga makhluk dikatakan. Itu semuanya tidak akan dikasihkan oleh Allah kepada penduduk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Isinya bersimu bisa dan beberapa dan kita bisa menjadikan ini sebagai etika pelajaran manfaat kita semuanya. Assalamualaikum.